warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Nyai Hajah Sabihah Maimun. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Hajah Ermalena Muslim, juga Ibu Hairun Nisa, juga Ibu Latifah Tahir. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga tentu saja untuk segenap ibu-ibu PH DPP P3 yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, disayang Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini tema kita adalah menggapai keberkahan, menyambut kemenangan. Menggapai keberkahan, menyambut kemenangan, karena kita berada di bulan Muharram seperti yang tadi punyai kita sampaikan. Dan juga 2 hari lagi ya, mulai besok ini udah masuk hari Tasu'ah, kemudian lusanya yaitu hari Asyura. Hari Asyura ini yang tadi disampaikan oleh punyai bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa agung, banyak hadiah-hadiah Allah SWT Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Dari terselamatkannya Nabi Nuh, dari terselamatkannya Nabi Musa atas kejahatannya Fir'aun, kemudian lagi dikeluarkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan, ditambatkannya kembali perahu Nabi Nuh alaihi salam, dan juga sehatnya Nabi Allah Ayub, dikembalikan pandangan matanya Nabi Allah Ya'qub. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, termasuk juga kesyahidan Sayyidina Husain alaihi salam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Meskipun memang peristiwanya tragis, akan tetapi buat Sayyidina Husain itu juga sebuah kemenangan. Kemenangan apa yang lebih besar daripada kesyahidan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, mungkin tidak akan semua kisah saya sampaikan gitu ya. Akan tetapi saya tertarik untuk membahas bagaimana Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam dengan kisah meninggalkan kaumnya, meninggalkan perjuangannya gitu. Nabi Allah Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaum yang hormat kepadanya tapi nggak ngikutin jalannya. Ini unik nih ya, kaumnya Nabi Yunus ini teman-teman saya sekalian. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu di Nainawi namanya, Nainawa daerahnya. Kemudian orang-orangnya itu orang-orang Nainawi. Saudaraku sekalian, itu hormat semua sama Nabi Yunus. Jadi beliau dihormati gitu sama kaumnya, tapi nggak diikutin ajarannya. Kan nyesek juga ya. Sekalian durhaka, sekalian nggak hormat, sekalian ini kan kayak doa misalnya mereka biar dihancurkan Allah tuh rada
rada tega gitu. Tapi ini kan lain. Nabi Yunus tuh dimuliakan sama kaumnya, tapi gak diikutin ajarannya. Masya Allah. Sampai kemudian Nabi Yunus ngide-ngide, kayak semacam yang mungkin kalau saya dakwahnya di tempat yang lain ini lebih diterima gitu. Nabi Yunus pun kemudian pergi meninggalkan kaumnya, bawa beberapa perbekalan beliau, naiklah beliau ikut kapal. Berangkat nih kapalnya, kapal besar, kapal dagang, naik laut gitu kan. Saya nggak tahu tuh kalau kemudian naik laut tuh barangkali sampainya di Pulau Jawa. Kita jadinya punya nabi ya, yang maksudnya yang wafat di sini gitu. Akan tetapi memang subhanallah, sesudah berhari-hari di dalam kapal, ketika berada di tengah-tengah lautan yang sangat-sangat besar, tak berujung, Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih kapalnya itu diterjang badai. Hingga si ininya nih nahkodanya kemudian buat pengumuman. Dikumpulkan semua orang di kapal tersebut, kemudian dia buat pengumuman. Dia bilang, ini bukan waktunya badai. Bukan, badai kan ada musim-musimnya tuh. Laut kan biasanya kalau bulan Agustus gitu, angin besar gitu kan. Katanya nahkodanya, ini bukan waktunya badai, bukan musimnya badai. Bukan musimnya angin barat, angin timur, angin laut, tinggal lagi musim nih. Dia bilang, dan ini pun bukan tempatnya badai. Ada daerah-daerah kan yang memang potensi badai di sana ya. Itu bukan gitu. Dia bilang, sepengetahuan saya, sepengalaman saya sebagai seorang nahkoda, sebagai seorang yang bawa kapal, dia bilang kalau terjadi yang seperti ini, ada seseorang yang tidak diinginkan di atas kapal, dia ada di antara kita. Ada seseorang yang tidak diinginkan untuk ada di atas kapal, dan dia ada di atas kapal ini gitu. Dan selagi dia masih ada di sini, badainya akan terus mengikuti kita. Sebelum orang tersebut kita lemparkan ke lautan untuk kita buang, baru tuh nanti kapalnya jadi tenang. Biasanya orang ini adalah istri yang kabur dari suaminya, atau budak yang kabur dari tuannya. Jadi sekalian, ya, makanya kalau lagi beranteman sama suami, jangan kemana-mana dah. Aman. Serem kalau naik kapal laut, serem kalau naik kapal pesawat, tuh kapal terbang kan. Jangan sampai gara-gara ada istri yang begitu, yang lain semuanya jadi korbannya gitu. Iya. Ada yang kayak begitu tuh. Akhirnya sama-sama cari-cari tahu tentang dirinya, kayaknya enggak deh, saya enggak deh. Tapi subhanallah, Nabi Yunus begitu dibilang seperti itu langsung merasa, saya nih kayaknya nih, saya nih yang dicari nih, saya dia orangnya nih. Nah, kodanya bilang kalau begitu silakan tulis masing-masing namanya, kita akan undi, kita akan kocok nama yang keluar, tuh dilemparin ke lautan. Maka dikocoklah nih. Begitu keluar, pertama Yunus bin Matta. Udah pasrah Nabi Yunus. Saya meninggalkan tugas saya untuk berada di dalam kaum saya, membawa mereka ke jalan Allah, tapi saya malah meninggalkan mereka. Tapi mereka bilang, tunggu dulu nih, dia adalah anaknya Matta, dia adalah anaknya orang yang sangat terpandang, dan dia pun juga orang mulia. Kayaknya salah nih, tunggu dulu, kocok lagi. Dikocok lagi, dua kalinya keluar juga Yunus bin Matta. Udah siap-siap Nabi Yunus, mulai minggir,
ke tepi laut ya. Dia bilang biar pasti sekali lagi, karena rupanya rumahnya Nabi Yunus belum nyampe, yaitu ikan paus. Ikan pausnya belum nyampe situ. Kocok lagi, barulah kemudian keluar lagi Yunus bin Matta. Tepat di saat Nabi Yunus dilemparkan, Allah bukakan mulutnya, ikan paus lebar-lebar. Nabi Yunus dilemparkan, kemudian masuklah ke dalam perut ikan paus. Jadi sekalian, ini jenis ikan paus yang lama di dasar laut. Jadi begitu ada isinya, yaitu Nabi Allah Yunus, dia pun masuk terus ke dalam, terus berpuluh-puluh kilometer bahkan itu ya, nyampe ke dasar lautan. Diam aja udah di situ. Tinggal Nabi Yunus nih, berada dalam yang Allah istilahkan dalam Al-Quran sebagai gham. Gham itu adalah puncak tertinggi pemicu stres. Ada namanya hazan, kesedihan. Ada namanya ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu sedih banget, keadaan yang gak enak banget, sampai kita tuh gak tahu gitu sedihnya tuh dari mana. Nih teman-teman, ada namanya hazan. Hazan tuh kesedihan yang kita tahu sebabnya apa. Jadi kalau kita pengen kesedihan itu tidak berlarut-larut, ya kita beresin kesedihannya gitu. Kita beresin akar masalahnya apa gitu kan. Jadi sekalian, tapi ada kadang-kadang kesedihan yang numpuk. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita nih, para ibu rumah tangga, para istri gitu ya. Kecewa, kemudian dibiarkan, datang kecewa lagi, sampai di tingkatan yang kita sering sedih sendiri, tapi nggak jelas nih sebenarnya kesedihannya nih dari sebab yang mana. Ini pemicu stres nih, ya. Sampai kok udah numpuk atau besar masalahnya, nah itu jatuh pada gham. Gham itu kesedihan menumpuk, keadaan yang sangat tidak menyenangkan, keadaan perang, keadaan di mana rumah sedang dalam masa penjajahan gitu ya, keadaan di mana mungkin gitu ya, ada orang yang udah dikelilingin rumahnya sama aparat keamanan gitu. Itu udah keadaan yang sangat-sangat tidak lagi menyenangkan gitu. Apalagi kalau kemudian sampai bikin seperti Nabi Allah Yunus alaihissalam, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kita kadang-kadang kalau lagi sedih-sedih gitu kan, kalau lagi gak enak keadaannya gitu, sakit ini itu apa segala, kita masih bisa mikir, nih kayaknya bikin es teh panas. Es teh kok panas? Bikin es teh manis atau bikin teh panas gitu ya, teh panas manis, teh manis panas gitu kan, atau malah mungkin bikin Indomie pakai rawit. Kayaknya tuh masih yang kebayang ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan gitu buat nyenengin hati, menghibur diri gitu. Tapi yang terjadi kepada Nabi Yunus itu sesuatu hal yang di luar itu semuanya, teman-teman saya sekalian. Sampai udah nggak ngerti lagi mau ngapain dan nggak bisa berbuat apapun. Kondisinya itu membuat Nabi Allah Yunus tidak bisa berbuat apapun. Sampai kemudian Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu ala khilafin fi dzalik. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 40 hari gitu. Ada di perut ikan. Nah itu kan gak bisa makan. Terus juga kan ikannya kan makan tuh. Kalau yang masuk itu kan udah tinggal tulang-tulangnya. Jadi Nabi Yunus sambilan ada di dalam perut ikan nih kena tusuk duri. Aduh, keadaannya sangat-sangat tidak menyenangkan gitu kan. Gak bisa ngapa-ngapain. Udah tuh
Gak bisa ruku, gak bisa sujud, gak bisa apa-apa. Pada saat seperti itu yang tersisa adalah ruhnya Nabi Allah Yunus. Dari sini kita tahu bahwa yang bisa bermuamalah sama Allah itu sebenarnya ruh kita, hati kita, rasa kita. Ini yang bisa bermuamalah dengan Allah SWT. Kita tuh berhadapan dengan Allah, taat, maksiat itu lebih kepada rasa hati, teman-teman. Lebih kepada rasa hati, gitu ya. Makanya Allah SWT bilang, Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah nggak terlalu lihat badan kalian, fisik kalian, kulit kalian, akan tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Nah, yang tersisa dari Nabi Yunus hatinya. Dari Nabi Yunus yang menyalah-nyalahkan keadaan, dari Nabi Yunus yang seperti kenapa hal ini terjadi, kenapa harus saya, kenapa saya memilih untuk ini, gitu kan. Dari yang menyalah-nyalahkan apa yang terjadi dan lain sebagainya, ini sesuatu hal yang sangat normal. Kalau ada sesuatu hal terjadi nggak seperti yang kita mau, itu kan kita lebih cenderung untuk kayak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, begitu ya. Kalau aja nggak begini nih, nggak akan begini. Padahal wa ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa taala, terjadi ya terjadi, gitu. Sampai di tingkatan di mana Nabi Yunus menyerah, pasrah, paham bahwa dia yang salah, bahwa Allah adalah zat yang maha agung, hingga kemudian keluarlah doanya Nabi Allah Yunus dari ruhnya, dari hatinya, berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus gitu. Sampai zikirnya ini menggema sampai ke langit. Zikir yang keluar dari hati kita dengan khusyuk, dengan tawadhu, itu nyampe ke langit, teman-teman. Bahkan dalam sebuah hadis tuh ada disampaikan, idza qala al-'abd la ilaha illallah. Ketika ada seorang hamba dengan hati ikhlas, mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, dia bilang la ilaha illallah, taharrak amudul ars, bergetarlah tiangnya ars. Satu tiang ars yang bergetar dengan ucapan la ilaha illallah dari seorang hamba. Sampai Allah bilang, ya amud uskun, wahai tiang, diamlah, tenanglah. Tiang tersebut mengatakan, la ya Rabb hatta taghfir li qailiha. Saya tidak mau diam ya Allah sampai engkau mengampuni dosa orang yang melafalkan la ilaha illallah ini. Sampai engkau maafkan, mengampuni dosa seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang membuat ars saya bergoncang, tiang saya bergoncang karena dia ini ya Allah. Memang zikir menggerakkan arsnya Allah SWT, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi masalahnya bukan zikir sembarang zikir, gitu ya. Ini saya nggak lagi mau pantun ini. Bukan zikir sembarang zikir. Gitu kan. Bukan asal zikir keluar bisa menggerakkan tiangnya arsnya Allah SWT, tentu saja. Gitu ya. Kayak misalnya ada orang mengucapkan Allahu Akbar, itu nggak selalu tiang arsnya Allah berguncang. Gitu ya. Mohon maaf untuk tidak ambil foto saya. Tadi sepertinya sudah diumumkan ya. Udah ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi zikirannya Nabi Allah Yunus karena keluar dari hatinya dengan pemahaman penuh la ilaha illa anta. Tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha agung Engkau ya Allah. Engkau tak pernah salah. Inni kuntum minadh dhalimin, hambalah yang bersalah. Engkau tak pernah keliru dengan segala keputusan-keputusanmu ya Allah. Karena kita tuh kalau lagi dapat ujian cenderung menyalahkan kayak yang kenapa harus saya ya Allah.
Padahal saya sholat, padahal saya zikir, padahal saya baca Quran, padahal saya nggak tinggal ibadah kepadamu, tapi mengapa saya engkau uji seberat ini ya Allah? Gitu kan? Nah itu, Nabi Allah Yunus berhari-hari dalam perut ikan membuatnya berkaca, membuatnya mengintrospeksi diri, membuatnya bertanya-tanya pada dirinya dan hubungannya dengan Allah SWT, sampai kepada pemahaman bahwasanya la ilaha illa anta. Tak ada pengatur kehidupan ini kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha baik Engkau ya Allah. Tak ada yang salah dengan keputusanmu. Inni kuntu minal zalimin. Yang salah adalah diri ini ya Allah. Sayalah sang pendosa itu, sayalah si pendosa itu ya Allah. Sementara Engkau adalah Zat yang maha mulia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hatinya terus mengumandangkan, mendengungkan, menggemakan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak sekalian, sampai suaranya itu menembus lapis langit, didengar para malaikat-malaikat, sampai mereka bilang qaul masyhur fi makanin majhul. Ini ucapan familiar sekali gitu. Suaranya nih saut ma'ruf, saut masyhur. Suaranya nih suara orang yang sangat kita kenal gitu. Ini kayak suaranya Nabi Yunus nih gitu. Manusia paling agung pada masa tersebut tentu adalah nabinya Allah SWT. Pada masanya Nabi Yunus nggak ada manusia lebih mulia daripada Nabi Yunus. Mereka bilang sautun ma'ruf. Ini adalah suara yang familiar. Saudara sekalian, di atas langit sana ada orang-orang yang ketika dia berdoa, ketika dia berzikir, ketika dia menyampaikan kebaikan, ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat-malaikat mengatakan sautun ma'ruf, suaranya sangat familiar buat kita. Tapi ada juga orang-orang yang ketika mereka menyampaikan hal-hal yang seperti itu, baca Quran, baca zikir, suara siapa nih? Kita nggak ada yang kenal gitu. Sehingga sekalian, kira-kira dirimu, diriku dikenalnya di langit sana dengan suara yang macam apa gitu. Jadi pertanyaan buat kita juga, gitu ya. Doa minta duit lagi nih. Dikenalnya dengan doa minta urusan dunia mulu. Malu bener. Mudah-mudahan Allah naikkan himmah kita, naikkan harapan kita, naikkan doa-doa dan permintaan kita. Kita naikkan mutu lisan-lisan kita, mutu doa-doa kita insyaallah. Sampai kemudian mereka bilang saut ma'ruf fi makanin majhul. Suaranya familiar tapi tempatnya di mana nih? Allah bilang innahu saut Yunus fi batnil hut. Dia adalah suaranya Yunus di dalam perut ikan. Yang ajaib adalah pada tanggal 10 Muharram Allah SWT kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Jadi sekalian, tentu Nabi Yunus tidak berdaya ketika dikeluarkan di perut ikan tuh ya, udah gak punya kekuatan apa-apa. Yang menarik, ini yang saya ingin sampaikan, adalah firman Allah SWT, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus itu tidak termasuk dari orang yang bertasbih, andai dia tidak memilih untuk bertasbih, andai dia tidak memilih untuk mengagungkan Allah di dalam perut ikan,
kami akan biarkan ia di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, Allah nggak bilang aku jadikan Yunus dikuburkan di dalam perut ikan gitu, nggak gitu. Akan tetapi Allah bilang kami akan biarkan dia berada dalam perut ikan. Artinya kalaupun dianya mati, ikannya nggak mati. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Sehingga sekalian saya muliakan, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, andai Yunus tidak dikeluarkan dari perut ikan, Allah SWT akan abadikan ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Artinya sampai dengan hari kiamat, ikan itu akan menjadi satu-satunya ikan yang tetap hidup beribu-ribu tahun lamanya. Karena firman Allahnya begitu. Andai Nabi Yunus tidak dikeluarkan dari perut ikan. Dan ini sama halnya dengan Allah SWT selalu saja memberikan kepada hal-hal yang berkaitan sama orang-orang mulia kemuliaan juga. Saudara sekalian, saya pernah sampai di pohon di Jordania sana. Jordania itu pohon disebut sebagai syajarah sahabi, pohon sahabat. Jadi sekalian, pohon itu diabadikan Allah SWT sampai segede batangnya itu segede ruangan. Gedenya, gitu ya. Batangnya tuh segede ruangan. Kita kalau di bawah pohon itu tuh jadi kayak lagi ada di dalam kamar, kayak lagi ada di dalam rumah gitu. Sampai nggak kelihatan, gitu ya, dari luar, dari besarnya pohon tersebut. Itu teman-teman sekalian, pohon itu adalah pohon yang diabadikan Allah SWT. Sampai-sampai kalau lagi musim panas, Allah SWT taruhkan air di sekitarnya, membuat pohon itu tetap hidup bahkan di musim panas sekalipun. Gak pernah mati pohonnya. Sampai di masa sekarang ini teman-teman, pohon udah umurnya udah 1.500 tahun lebih si pohon itu umurnya. Teman-teman sekalian, kenapa pohon itu diabadikan Allah SWT? Karena jadi tempat bersandarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad berangkat dagang dari Mekah ke Syam, ya, ke Syria, nah itu selalu aja tuh Nabi kalau lewat di bawah pohon itu tuh, lewat di pohon itu Nabi selalu aja tuh istirahat dulu yuk gitu. Duduk-dudukan, Nabi tiduran di bawah pohon itu. Allah SWT menjadikan pohonnya abadi karena Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampai di Samarkand kalau nggak salah ya, ibu kotanya Uzbekistan. Samarkand atau Tashkent. Iya, di Tashkent, teman-teman sekalian, itu ada masjid yang di dalamnya ada Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Uthman bin Affan alaihi ridwanullah. Saya baca Qurannya nggak bisa kebaca karena memang hurufnya sudah sangat-sangat berbeda ya dengan huruf Al-Quran zaman sekarang. Nggak ada titiknya, apalagi harokatnya gitu ya. Ini bukan gundul lagi nih huruf Arabnya nih, bukan hanya gundul nih. Masya Allah, kayak nggak ada matanya gitu kan, nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya nih, bukan cuman gundul. Nggak bisa kebaca tuh saya benar-benar. Masya Allah. Saudara sekalian, Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Uthman itu ada 5 Quran. Ada 5 Quran yang waktu itu disebar, gitu ya. 1 di Mekah, 1 di Madinah, 1 di Turki kabarnya, 1 di mana gitu, 1 di Mesir, kemudian 1 lagi di Tashkent itu. Teman-teman saya sekalian, semuanya habis, semuanya hilang, semuanya sudah tidak lagi bersisa. Karena memang lembaran-lembaran yang dituliskan Quran itu kan yang bisa lapuk gitu kan. Semuanya memang sebagaimana semestinya gitu. Semuanya dihabiskan tentu oleh Allah SWT, tapi 1 diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena ada darah Sayyidina Uthman di sana. Sayyidina Utsman itu
waktu nulis. Jadi waktu beliau meninggal dunia, beliau itu lagi nulis Al-Quran, udah selesai, tapi mungkin ada beberapa yang masih sedang beliau revisi atau apa. Qurannya ditaruh depan dia, Qurannya besar teman-teman. Mungkin kalau ada yang pernah lihat, tapi sangat besar sekali ya, ukurannya tuh kayak 2 meter lebih gitu. Mungkin 3-4 meter Qurannya, lebarnya ya, kalau dibuka tuh posisinya 4 meteran saya rasa, lebih mungkin gitu, dengan panjang 2 meteran. Itu besar sekali Qurannya itu. Nah, waktu Sayyidina Utsman itu terbunuh, di malam beliau dibunuh, itu beliau dibunuh kan dari belakang tuh, ditusuk dari belakang, dihunus pedang dari belakang saat beliau sedang sholat tahajud. Darahnya muncrat ke mushaf yang sedang beliau tulis, yaitu Al-Quran yang beliau tulis. Karena itulah Allah SWT mengabadikan Al-Qurannya. Allah jadikan Al-Qurannya abadi karena ada darah orang mulia di sana, Sayyidina Utsman ibn Affan. Allah jadikan pohonnya abadi karena ada keringat, ada aroma baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan sama halnya dengan perut ikan ini juga. Kata Allah, andai dia tidak bertasbih, kami akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Artinya sampai kiamat itu ikan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan Nabi Allah Yunus bin Matta di sana. Walaupun Nabi Yunus saat itu sedang tidak mengikuti arahan Allah, dalam artian ditugaskan untuk di satu daerah, kemudian beliau meninggalkannya, tapi beliau sebagai orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Allah Subhanahu wa taala, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Anak kita walaupun dia sedang lagi bandel sekalipun tetap anak kita, dan kita tetap sayang sama dia. Ya kan begitu ya? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sampai mau menjadikan ikan tersebut itu ikan yang abadi. Akan tetapi Nabi Yunus rupa-rupanya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad Al-Bagir alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, untukmu yang sedang bersusah hati, untukmu yang sedang bersusah hati, lihat bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Padahal tuh kayak secara pikiran udah deh jalan buntu. Bukan hanya jalan ini ya, perut buntu. Ya mau keluarnya gimana ceritanya gitu. Caranya mau keluar tuh kan gak kebayang, saudara sekalian. Kalau misalnya terdamparnya di sebuah pulau, masih berharap ada kapal yang lewat. Lah kalau terdamparnya dalam perut ikan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Bahkan Nabi Yunus ngeluarin tangannya gini aja nggak kelihatan tangannya ada di mana, kakinya ada di mana, semua anggota tubuhnya ini udah benar-benar fi dhulumatin tsalas, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya waktu malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Masya Allah. Akan tetapi cahayanya ruh bersinar menembus segala kegelapan. Cahayanya ruh bersinar menembus segala kegelapan. Maka untukmu yang sedang berada dalam kesulitan, yuk, pengen jadi orang yang menang, pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi orang yang mampu melewati segala ujian dengan cara yang terbaiknya, hatimu sambungkan dengan Allah. Jadilah ahli zikir, jadilah orang-orang yang selalu menggemakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Engkau.
Ya Allah, hati saya akan tenang karena hidup ini udah ada yang ngatur. Kalau lagi susah-susah ingat itu aja udah. Saya kalau naik pesawat terbang, itu belum naik aja udah ngantuk. Apalagi kalau udah mulai terbang tuh, rasanya kayak di ayun-ayun, ya gak sih? Saya udah langsung aja tuh ngantuk, tidur gitu. Nyenyak sekali saya tidur di atas pesawat. Dan saya lihat juga bukan cuma saya, ada banyak sekali orang yang naik di atas pesawat dan mereka tidur di dalam pesawat. Kenapa bisa tidur di dalam pesawat? Karena ada pilotnya. Kalau di atas pesawat diumumkan, para penumpang sekalian, mohon maaf ini pertanyaan. Ada nggak di antara sini, di antara yang menjadi penumpang ini yang bisa mengendarai, menyupir pesawat karena ternyata pilotnya pingsan? Saya yakin tuh yang lagi pada tidur bangun semuanya dah. Panik semuanya, nggak tenang tuh semuanya pada. Akan tetapi kita bisa tenang tidur di atas pesawat karena kita tahu di pesawat ada yang nyupir. Di pesawatnya ada yang mengendalikan gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini hal yang paling menenangkan. Bahwasanya kehidupan di alam semesta ini, di atas muka bumi ini ada yang ngatur, ada yang mengendalikan. Maka tenangkan hatimu, yang ngatur tahu segalanya, yang ngatur tahu yang terbaik untukmu, untuknya, untuk semua tahu. Maka tenangkan hatimu dan ucapkanlah la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang mengatur kehidupan kecuali Engkau. Tidak ada yang mengawasi kecuali Engkau. Tidak ada yang mampu mengawasi kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang mengendalikan apapun kecuali Engkau. Ini kesusahan kita dalam hidup nih seringkali disponsori oleh keinginan kita dalam mengatur sesuatu, mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita pengen ngatur hati suami kita untuk gak kemana-mana, hanya mencintai dan menggilai istrinya. Sehingga ketika itu tidak terjadi, kita pun kecewa. Jangankan ngatur hati suami, ngatur hati kita sendiri aja kita seringkali gak mampu kok. Kesusahan kita dalam hidup nih seringkali disebabkan karena hal ini. Berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Maka mulailah untuk belajar berucap la ilaha illa anta. Berusahalah untuk bisa memahami bahwasanya pengendali segala sesuatu, sang pemberi rizki, yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan, yang bisa memberi, yang bisa menghalangi hanya satu, namanya Allah. Yang bisa membuat menang, yang bisa buat kalah hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik yang kita mampu. Selebihnya jangan coba-coba mengendalikan apapun di luar batas kemampuan kita. Gak ada. Semuanya udah kelar diatur dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezeki kalian udah diatur dari langit, udah selesai. Termasuk semua yang dijanjikan. La ilaha illa anta. Nabi Yunus kemudian faham bahwasanya Allah sebagai pengendali adalah zat yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah maha baik, Allah maha sayang sama kita. Saudara sekalian, siapapun dirimu, apapun yang kamu kerjakan, apapun dikasih sama Allah kayak gimana takdirnya, itu adalah yang terbaik untukmu.
untuk saya, untuk kita semua gitu. Memang Allah tahu yang terbaik teman-teman. Termasuk juga kenapa doa saya nggak diijabah-ijabah, itu yang terbaik. Allah tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi Allah akan selalu memberi yang kita perlu. Termasuk pada Nabi Yunus ini. Allah tahu maunya Nabi Yunus seperti apa. Ketemu daerah yang lain, berdakwah di tempat tersebut, orang-orangnya mau mendengarkan dakwahnya Nabi Allah Yunus, itu maunya Nabi Allah Yunus. Tapi bukan itu yang diperlukan Nabi Yunus. Yang diperlukan Nabi Yunus adalah kembali kepada kaumnya, berdakwah di sana tapi dengan hati yang berbeda. Dengan hati yang berbeda. Dengan hati yang sudah lebih paham bahwa hidayah milik Allah. Sudah hati yang jauh lebih paham bahwa beliau ditugaskan, maka konsentrasilah kepada tugasmu. Tidak usah memikirkan hasilnya, itu di luar kuasamu. Kamu hanya perlu memikirkan bagaimana kamu menjalankan tugasmu. Tugas saya adalah untuk berbicara. Apakah orang akan terpengaruh dengan pembicaraan saya? Apakah orang menjadi lebih baik dengan pembicaraan saya? Apakah orang mendapatkan hidayah dengan pembicaraan saya? Itu bukan hak saya. Itu adalah hak Allah SWT. Sehingga sekalian, kita dalam melakukan hal apapun hanya perlu konsentrasi terhadap apa yang jadi tugas kita. Dan sekali lagi, Allah tak selalu memberi yang kita mau, tapi Allah akan selalu memberi yang kita perlu. Maka karena perlunya Nabi Yunus balik pada kaumnya dengan hati yang berbeda, maka Allah pun memberikan kepada Nabi Yunus berada dalam perut ikan berlama-lama ini. Itu difahami oleh Nabi Yunus. Karenanya Nabi Yunus berkata, Subhanak, Maha agung Engkau ya Allah, Maha baik Engkau ya Allah, Maha mulia Engkau ya Allah. Meskipun sakit sekarang ini, meskipun tak berdaya sekarang ini, meskipun lemah sekarang ini, aku tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang Kau berikan padaku. Subhanak, Maha agung Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Saya yang salah ya Allah. Saya yang gak paham ya Allah. Saya yang gak ngerti ya Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah atas pahitnya takdir yang beliau rasakan. Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah atas buruknya ketetapan Allah kepada dirinya. Akan tetapi Nabi Yunus menyalahkan dosa-dosanya, menyalahkan keputusannya, menyalahkan kesalahannya sendiri di hadapan Allah, atau tepatnya mengakui kesalahannya di hadapan Allah SWT. Beliau berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah senang sekali. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bisolati ahlan, marhaban. Kita dengarkan adzan dulu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد lillahi rabbil alamin. Sesudah zikiran itu meresap dalam hati Nabi Allah Yunus bin Matta selama beberapa waktu, Allah pun kemudian menghendakinya untuk diberi kemenangan, diberi sebuah anugerah, yaitu terselamatkan, dikeluarkan dari batnil hut, dari perutnya ikan, gitu ya. Kemudian terdamparlah Nabi Allah Yunus di daratan. Ketika itu Allah SWT fambatnahu syajaratan min yaqtin, kata Allah, kami hidupkan untuknya satu buah yiktin. Yiktin itu kayak semacam melon ya, suka ada tuh di negara-negara, daerah-daerah tropis pinggiran pantai itu suka ada tuh, kayak labu, kayak melon gitu. Itu karena Nabi Yunusnya tidak berdaya untuk sampai kepada rezeki, maka rezekinya yang disampaikan kepada Nabi Yunus. Ini yang sering saya sampaikan, juga disampaikan oleh para ulama-ulama ya. Saya ikutan ucapannya para ulama. Mereka mengatakan, kalau kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, sebab rezekimu tahu alamatmu. Nggak ada yang salah alamat rezeki itu. Nggak ada ceritanya rezeki salah alamat. Oh, rezeki saya dimakan sama dia gitu, rezeki saya direbut sama dia. Nggak ada. Kalau direbut sama dia berarti bukan rezeki kamu, rezeki dia gitu. Cuman masalahnya ada orang yang terburu-buru pengen dapat rezeki, sehingga rezeki yang mestinya halal akhirnya datang dalam keadaan haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu kita jangan mau tuh sama rezeki yang haram-haram itu. Kita harus bisa hindarkan diri. Nah itu Nabi Allah Yunus, Allah datangkan rezekinya, Allah sampaikan padanya buah yaktin itu. Buka mata Nabi Yunus, buahnya udah pas depan mata beliau, depan lidah beliau. Jadi Nabi Yunus sudah tinggal julurkan lidahnya, mulai dimakan pelan-pelan sampai kemudian Nabi Yunus punya kekuatan untuk berdiri kembali gitu ya. Jalan Nabi Yunus, ketemu orang. Nabi Yunus nanya, di mana ini? Ternyata di Nainawa. Dibalikin Allah SWT ke Nainawa. Alhamdulillah. Balik lagi Nabi Yunus, berdakwah lagi dengan rasa hati yang baru, dengan semangat yang baru. Subhanallah, dengan jiwa yang baru,
Nabi Yunus kemudian mendapatkan banyak pengikut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kemenangan gilang gemilang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Yunus sesudah perjuangan yang luar biasa panjangnya. Nah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemenangan ini kalau buat saya sejatinya kemenangan gitu ya, itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 nih, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Semua dari kita bakalan mati. Jadi kemenangan-kemenangan yang tidak kamu bawa mati itu bukanlah sejatinya kemenangan. Ia adalah kemenangan-kemenangan palsu. Hanya mata'ul ghurur belaka tuh. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti ada matinya. Semua dari kita akan menuju kepada kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan dari perbuatan kalian semuanya akan diberikan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang berhasil. Kemenangan itu adalah ketika kamu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu menang. Sebelum itu terjadi, sebelum langkah kakimu menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebelum kamu dengan segala keadaan dirimu dimasukkan ke dalam surga, sebelum saat itu tiba, kita masih berada dalam masa perjuangan. Sampai datang ajal menjemput kita, kita masih jatuh bangun dan nilai kita masih belum ketahuan. Kalau kamu bicara tentang kemenangan, maka kemenangan yang dimaksudkan dalam Islam adalah kemenangan ketika kamu menghadap Allah sedangkan Allah ridha padamu. Sebelum itu kita masih mahkumin. Sebelum itu kita masih berada dalam masa proses. Entah berhasilkah kita, entah gagalkah kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan surga dengan segala halnya, neraka dengan segala halnya, itu bukanlah perkara yang kecil. Ia adalah sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Katanya Nabi Muhammad, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa dagangan Allah adalah surga. Barang mahal, gak gampang-gampang Allah kasihkan tanpa adanya perjuangan. Apalagi yang berhasil dihindarkan dari api neraka, sampai bahkan tidak mencium baunya, sampai bahkan tidak merasakan panasnya, karena ia melewati jembatan yang di bawahnya ada neraka, jembatan Sirat di akhirat nanti, dengan kecepatan yang luar biasa, hingga ia tidak sempat melihat, mendengar, mencium neraka tersebut itu. Mereka adalah juara-juara kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil melampaui dunia ini dengan cara yang terbaik. Adakah kita adalah salah satunya? Adakah kita salah satunya? Ataukah kita akan menjadi seorang yang gagal ketika melewati jembatan? Adakah kita adalah seorang yang gagal untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian saya muliakan, perjuangannya dari sini nih. Kemenangan itu bukan soal berapa yang bisa kamu miliki dari saldo rekening.
Kemenangan itu bukan soal seberapa luas rumah yang kamu tinggali, bahkan seberapa banyak murid yang kamu punya, jamaah yang hadir di majelismu misalnya, seberapa besar para pengikut-pengikutmu, berapa banyak followersmu di media sosial. Bukan itu kemenangan. Kemenangan yang sejatinya adalah saat kamu berhasil melewati jembatan Sirat secepat kilat hingga kamu bisa masuk surga Allah tanpa perlu transit ke dalam neraka. Kemenangan yang sesungguhnya saat kamu digiring di belakang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata tempatmu dengan nyata sebegitu jauh hingga matamu diizinkan Allah memandang indah wajahnya, hingga telingamu diizinkan Allah mendengar jawaban salam langsung darinya, hingga telingamu mendengar saat beliau berdoa, ummati, ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Kemenangan yang sesungguhnya saat kamu dihisab dengan hisaban yang mudah. Kemenangan yang sesungguhnya saat kamu menghadap Allah sedangkan Allah ridha padamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saat itu silahkan membusungkan dada. Saat itu silahkan tersenyum dengan senyum bangga. Saat itu silahkan ucapkan kepada siapapun bahwa saya telah berhasil melakukannya. Tapi selagi itu belum terjadi padamu, padaku, kita semuanya masih dalam proses. Kita semuanya masih dalam proses. Jangan dulu berbangga, karena urusannya tidak seremeh itu, teman-teman. Urusannya tuh enggak segampang itu. Urusannya itu urusan yang katanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, idza udkhila rijliyal yumna ilal jannah walam yadkhulil ukhra lam aman min makrillah. Kalau kaki saya yang kanan udah dimasukin ke dalam surga, tapi kaki saya yang kiri belum, saya masih belum rasa aman. Saya masih takut tuh untuk kemudian dikembalikan, bukan di sini tempatmu wahai Abu Bakar. Urusan kemenangan ini saudara sekalian adalah tentang surga. Yang katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, idza nada munadin yaumal qiyamah liyadkhul kullun nasi illa al-jannah illa wahid la khasyitu ana dzalikal wahid. Kalau di akhirat nanti ada panggilan semua orang silahkan masuk surga kecuali satu orang, saya akan bilang, tuh yang satu kayaknya Umar bin Khattab deh. Urusan menuju surga itu perjalanan panjang, teman-teman. Perjalanan panjang. Jatuh bangun, taat, maksiat, pahala, dosa. Jatuh bangun, hati yang tidak terjaga, belajar lagi, hati yang gak terjaga lagi, belajar lagi, suudon lagi, jatuh lagi, terus begitu. Perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah apakah kita jadi orang yang menang, ataukah kita menjadi salah satu di antara yang gagal. Saya hanya bisa berharap saya dan kita semua menjadi orang-orang yang dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita gak pernah tahu. Tidak pernah ada jaminan, tidak untukku, tidak untukmu. Tidak pernah ada jaminan yang menjaminkan bahwa Halimah Ali terus bakalan selamat gitu. Dan kebayang kalau kayak apa malunya saya di akhirat kalau ternyata saya tidak diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka nih di sepanjang hidup kita ini, mari sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan.
kemenangannya adalah masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa adab, masuk surga di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisa hidup kita, mari agungkan Allah, mari gemakan Allah dalam roh kita, mari agungkan Allah sepenuh hati kita, hingga kita layak untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bi uswadair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan min al adab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahlid dhalal wa fi'lil juhal. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa tawaffana ala millatik, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Karuniakanlah kemenangan demi kemenangan bagi kami ya Allah. Kemenangan di dunia, dengan hati kami mengerti mengagungkan-Mu ya Allah. Kemenangan di dunia, dengan tidak mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cinta kami kepada-Mu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan untuk kami kemenangan di dunia ya Allah, kematian kami dalam husnul khotimah ya Allah. Karuniakan kemenangan untuk akhirat kami ya Allah, dengan Engkau jadikan surga kami, dengan Engkau jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah, dengan Engkau jadikan mahsyar kami ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menangkan mata kami ya Allah dengan memandang indah wajahnya. Menangkan telinga kami ya Allah dengan mendengarkan indah suaranya. Menangkan lisan kami ya Allah dengan Kau izinkan kami mengucapkan salam langsung di hadapannya. Menangkan kami di akhirat nanti ya Allah dengan menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang paling tepat. Menangkan kami dengan Kau hisab kami dengan hisaban yang mudah. Menangkan kami ya Allah dengan beratnya timbangan amal kebaikan melebihi dosa-dosa kami ya Allah. Menangkan kami di akhirat nanti ya Allah dengan Kau lewatkan kami di atas jembatan dengan selamat hingga di ujungnya, dan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa itab, birahmatika ya arhamar rahimin, wa bijudika ya ajwadal ajwadin. Allahumma ya Allah, kasihanilah kami semuanya ya Allah, yang tidak berdaya dalam kehidupan di atas muka bumi ini, yang tidak berdaya bahkan sekedar mengontrol rasa hatinya sendiri, bahkan sekedar mengalahkan kemalasan kami sendiri.
Ya Allah, kasihanilah diri yang begini lemah ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kuatkan kami dengan kekuatan-Mu. Menangkan kami menghadapi setan kami, menghadapi bisikan hawa nafsu kami dengan kemenangan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang saleh. Rasakan kepada kami ya Allah keberkahan orang-orang soleh. Allahumma ya Allah, jangan halangkan kami dari keberkahan orang-orang yang mulia di sisi-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkenanlah untuk merahmati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu Engkau pandang dengan pandangan kasih sayang-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah yang telah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga kita semua tergolong umatnya yang betul-betul menang sesungguhnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu, sekali lagi tadi mungkin ada yang sempat mengambil foto atau video, mohon untuk dihapus sesuai dengan pengumuman pada awal acara. Mohon tidak untuk mengambil foto atau video saat acara berlangsung. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.